Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menghadiri diseminasi ini yang kami selenggarakan untuk memperkenalkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya Anandiani Kalisari dari SDN Purwosari 1, Jalur Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lumajang. Sebelum acara diseminasi ini kita mulai, kita akan lanjutkan ke ice breaking dulu. Monggo semua Bapak Ibu silakan berdiri. Nomor diri saling menghadap, saling menghadap. Ini namanya ice breaking antar anti antu. Dengan tayangan di depan ini, anta itu untuk yang sebelah kiri, nah, dan anti untuk sebelah kanan. Jadi jika saya bilang anti, berarti yang sebelah, yang kalau saya bilang anta, berarti yang sebelah kiri mengangkat. Nah, berarti artinya menghindar. Kalau saya bilang anti, berarti yang sebelah kanan menangkap anta. Kalau saya bilang atu, tos. Mana pun tos. Masih belum nyambung gitu. Untuk anta sebelah kiri, mana sebelah kiri? Nah, yang sebelah kiri, mana kiri mana tangan? Tangan kanan. Nah, untuk yang sebelah kanan itu anti. Nah, kalau saya bilang anta, berarti yang sebelah kiri menangkap tangan anti. Nah, artinya menghindar sebisa mungkin. Sebaliknya begitu untuk yang anti. Kalau saya bilang aku, berarti pas, ya. Kalau sampai yang satunya tidak konsentrasi, kalau aku pas, berarti yang enak. Kena cepet. Mulai 1, 2, 3. Saya bilang anta anti aku anti. Supaya kembalikan merefresh pikiran kita, akan berarti ke perubahan paradigma belajar. Seperti kita ketahui, kita sudah memasuki ke kurikulum merdeka. Nah, jadi kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu filosofinya dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayanya budaya kebudayaan dan
kunci utama pendidikan itu adalah menciptakan manusia yang beradab. Dimulainya dari lingkungan rumah dan juga di sekolah tempat anak-anak belajar mulai pagi hingga siang hari, bahkan ada yang sampai selesai yang SMK. Dan selanjutnya tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sendiri, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, peran pendidik seperti kita ini hanya sebagai among-among yang bertugas menuntun. Hanya menuntut, berarti bukan menuntut. Kalau dahulu kita cara mengajarnya kan kita menuntut anak pintar, matematika, berhitung, dan membaca dan harus berprestasi. Sebagai pendidik kita harus mampu menuntut anak melayani segala kebutuhan sesuai dengan bakat dan minat mereka, agar mereka akan tumbuh menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mampu berpijak pada kaki mereka sendiri dan berprofil Pancasila. Berprofil Pancasila di sini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Nah, dalam filosofi Yayan Wantoro, kita juga hendaknya menginginkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, sekarang mari kita silakan kalian berpasangan dengan teman terdekat. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Terus minta tolong tuliskan benda apa yang paling berharga bagi Anda pada satu kertas. Terus letakkan benda yang berharga itu di tangan jenengan. Terus buatlah sebuah kepala. Monggo ditulis di kertas. Monggo silakan. Ya, apapun benda apapun jangan masukkan saja ke tangan Anda. Tidak perlu secari kertas, tidak perlu tulis atau uang atau cincin, mungkin cincinnya yang emasnya 10 gram. Itu letakkan di tangan Anda. Setelah itu lawan Anda akan mendorong Anda atau berusaha merayu Anda untuk memberikan benda itu. Nah, berikan benda itu. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala Anda. Nah, sekarang apa yang akan terjadi? Oh enggak, apa yang akan terjadi? Nah, di sini salah satu pastinya ada mau menuruti tidak? Ada mau memberikan? Tidak. Nah, makanya setiap manusia memiliki kontrol diri terhadap dirinya untuk tidak menuruti kemauan orang lain sesuai dengan keinginan. Dan itu juga terjadi pada anak-anak. Menurut Dr. William Gosar dalam kontrol teori terdapat beberapa mispersepsi tentang kontrol, yaitu ilustrasi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk
siswa dan membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa keputusan diri. Lanjut, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya yang terjadi pada diri kita ya. Karena anak-anak itu masih kecil, kita merasa berhak untuk memaksa anak. Perubahan paradigma melalui kontrol dan melalui pilihan ilusi kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk itu selalu memiliki tujuan yang menurut dia itu baik. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama halnya dengan permainan tadi, kepala. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang, artinya sama-sama diuntungkan. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Pada dasarnya semua tindakan atau keputusan, bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh, ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan itu tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepalan tangan, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan berada pada kontrol masing-masing. Apa makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin namanya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang berada? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi dia melakukan demi orang lain, bukan demi dirinya sendiri. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif ini kita akan sebarkan ke anak-anak, kita akan membayarkan ke anak-anak. Sedangkan kita sendiri harus tahu tujuan disiplin positif itu apa. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri mereka sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Mewujudkan sikap disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mewujudkan murid yang merdeka atau menciptakan
Teori motivasi hukuman dan keadaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gasson untuk menghindari ketidaknyamanan. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita inginkan itu buat anak-anak yang mana? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang harus ditanamkan atau ditumbuhkan dalam diri anak-anak, bukan dari eksternal. Kalau yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan dan penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Kalau tidak dapat hadiah, tidak mau melaksanakan. Kalau tidak dapat imbalan, atau mereka juga takut, merasa takut ataupun aku kalau tidak melaksanakan ini tidak enak, saya harus mengerjakannya, seperti itu. Penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau karena kesadaran diri. Motivasi internal lebih berjalan lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Motivasi perilaku manusia. Ayo kita refleksikan apa yang mendorong perilaku kita. Apakah itu karena tekanan lingkungan atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kita. Terkadang kita bertindak sebagai respon terhadap ketidaknyamanan atau bahkan untuk menghindari rasa sakit. Di sisi lain kita juga bisa bertindak demi mendapatkan yang kita inginkan. Tidak perlu kita seringkali berperilaku untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, meraih hadiah, atau bahkan mengumpulkan uang. Jadi itu motivasinya eksternal. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang sebenarnya mendorong manusia melakukan apa yang mereka lakukan? Jika Anda ingin mendalami lebih lanjut tentang motivasi manusia, mari kita eksplorasi wawasan terbuka. Di sini menurut Diana Gasson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang seperti tadi, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kan biasanya kalau waktu masuk itu kadang terlambat. Anak-anak itu motivasinya apa sampai bisa terlambat itu apa? Terus mereka tidak terlambat setelah kita beritahu peraturannya seperti ini. Terus biasanya mereka bisa datang tidak terlambat. Motivasi apa yang mereka lakukan itu sampai dia tidak terlambat? Apakah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Misalnya, wah alhamdulillah karena sekarang tidak terlambat, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang kita inginkan sekarang? Hukuman atau konsekuensi biasanya diberikan sebagai tindak lanjut dari adanya pelanggaran. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pemarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan atau sudah disepakati, sudah
disetujui oleh murid-murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau kita lihat pada keseharian anak-anak ini taat peraturan itu lebih menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan atau memang dari mereka sendiri yang menginginkan menaati peraturan menurut jenengan semua. Ya, biasanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan ini yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses sekolah berarti yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada beberapa tindakan pilihan. Jenengan bisa coba. Di situ ada tindakan dulu. Ini namanya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apa itu? Hukuman. Terus lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat baca. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau lagi sebentar PJOK, baru langsungnya kalau itu kalau dibuka ada penting apa? Iya. Oh, ada penting. Oh, anak ini. Bukan hukuman ini, nanti konsekuensi ini. Kalau kita lihat jawabannya gimana? Ya, betul Pak. Memang konsekuensi itu namanya, bukan hukumannya. Karena kalau hukuman itu biasanya adalah yang anak-anak tidak tahu. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah dibicarakan dulu sama anak-anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu berarti di depan sudah ada peraturan yang sudah disetujui ya kan? Itu namanya konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, kalian misalnya dan sama anak. Kalau anak-anak kan kalau disuruh ini itu kan kalau sudah menjadi hukumannya kan berarti kan merasa berat. Tapi kalau sudah tahu terus terlambat, oh berarti kan harus apa? Kan sudah tahu ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dendam ini biasanya kalau dihukum tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Terus kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman dilakukan secara paksaan dan stimulus, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan.
Anak ini biasanya kalau untuk menghindari hukuman itu kan biasanya bohong. Ayo, ini siapa yang coret-coret tembok? Bukan saya, Bu. Ada aja yang dasar. Kalau bukan temannya yang bicara nggak mungkin ya. Itu kalau temannya bicara langsung baru dia mengakui. Kalau temannya nggak bicara dia yang bohong. Nah itu dia takutnya pada hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk memahami peraturan, dia akan menghindari mencoret-coret tembok karena sudah tahu konsekuensinya bagaimana kalau sudah mencoret-coret tembok. Hukuman akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara atau benar. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya sebagian mungkin bapak ibu sudah membuat keyakinan kelas ya, atau kalau dulu sih kesepakatan kelas ya. Kalau sekarang itu keyakinan kelas yang diyakini anak-anak dan sudah disetujui anak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau 4? Ini kan peraturan. Mengapa kita dibuat peraturan seperti itu pakai helm? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen di tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang yang dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku atau pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi anak-anak nanti disuruh membuat, kalian mau apa sih di kelas ini? Kalau mau sekelas bersih kalian itu maunya bagaimana? Dibuat keyakinan kelas, anak semuanya sudah di kertas bisa ditempel. Lalu kita akan cari nilai-nilai kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dari keyakinan kelas itu yang dibuat anak-anak kan dikumpulkan ya. Dikumpulkan itu nanti kita berubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan lingkungan kelas dan juga keinginan anak-anak. Jadi kalau lingkungan kelasnya kelas 5, pasti keyakinan kelasnya itu akan berbeda dengan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan berbeda. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup pendek, tidak perlu panjang-panjang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya jika anak-anak membuat kesalahan, anak-anak bisa meninjau keyakinan kelas tersebut. Atau
juga jika ada suatu perubahan, misalkan kayak kemarin ya saat pandemi itu kan dari kita belajar daring, dari belajar dengan cara kata atau luring kita berubah ke daring, itu kan peraturan kelasnya akan berubah suatu waktu. Keyakinan kelasnya. Nah di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah ini monggo. Ngatur nih. Setelah kita membuat keyakinan kelas ini nanti kita SI lagi. Nah di sini monggo Bapak Ibu, jangan lihat prosedur pembentukan keyakinan kelas mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas masing-masing. Di sini kita akan mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, jadi anak-anak nanti dikasih sticky note satu-satu kertas itu diberikan kertas, terus disuruh mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, ukuran besar atau di mana anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Nah, disuruh nempel, disuruh nulis. Maunya apa sih? Nah, kalau kalian pikir, kalau kalian mau kelasnya bersih itu maunya apa? Kalau mau kelasnya tertib itu maunya bagaimana? Nah, seperti itu ya. Kalau mau kelasnya tenang, rapi itu maunya bagaimana? Nah, itu anak-anak disuruh nulis. Disuruh apa? Mencurahkan pendapatnya sendiri, Bu. Jadi pendapatnya anak-anak itu pasti beda ya. Dengan kata-kata mereka sendiri. Tapi namanya anak pasti apa ya? Pendapatnya apa ya? Oke, pasti gitu. Tapi tidak apa-apa. Paling tidak ada pendapat dari mereka yang sudah tertuang dalam tulisan tersebut. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan kalau kalian, misalkan ini ya, kalau mau kelasnya baik, terus tepat waktu, gurunya datang tepat waktu, kan kalian harusnya kan sudah ada di kelas lengkap ya. Berarti kalian maunya apa? Tidak terlambat datang ke sekolah, gitu ya biasanya tulis. Nah itu akan dirubah menjadi kalimat positif. Maksudnya kalau kalimat positif itu tidak ada tidaknya atau tidak ada jangannya. Nanti kita akan merubahnya menjadi misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu kalimat positifnya seperti itu contohnya. Tinjau kembali data curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati sebuah pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan menjadi inti dari peraturan tersebut. Keyakinan inilah yang dijadikan dasar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas yang ditulis anak-anak itu nanti dicari dulu. Nilai kebajikannya apa? Misalkan datang tepat waktu, nanti nilai kebajikannya apa ya? Disiplin, ya. Terus membuang sampah pada tempatnya. Nah itu apa? Kebersihan, jaga kebersihan. Nah seperti itu. Tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Ya, pasti banyak yang sama. Jadi digabungkan menjadi satu. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila memang terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya. Jadi paling banyak itu 7, jangan sampai lebih dari 7. Nanti anak-anak, nanti kalau buat kesalahan, kalian ingat keyakinan kelas kita kemarin yang mana ya Bu ya? Saya kok lupa terlalu banyak. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat semua kelas. Nanti
kita bisa buat posternya dalam bentuk poster ini ditempel di tiap kelas sendiri-sendiri. Kita bisa juga buat keyakinan sekolah. Ini dia nilai-nilai kebajikan yang dasar. Nah, dari keyakinan kelas itu kita akan cari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas itu. Monggo, agak dihafalkan. Kita buat pertanyaan lagi dari sini. Sudah hafal? Ini masih saja pertanyaan. Foto sih boleh ya? Foto silakan foto. Copas. Dicopan. Kopi pastel tidak. Atau katanya Benovi itu ATM. Kamu Benovi? ATM Benovi? Ini dan pendidikan. Nah, di sini ada peraturan nih. Nah, peraturan ini ada yang sudah positif dan ada juga yang negatif. Dari sini jenengan diminta apa nilai kebajikan dari peraturan tersebut. Nilai kebajikannya apa? Selalu kembalikan buku di tempatnya. Latihan terus. Apa? Disiplin juga bisa. Terus tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kasih sayang. Menghargai orang lain. Saling mencintai. Kasih sayang. Oh, tidak boleh saling mencintai ya. Hanya sayang saja. Awas nanti kecelakaan rasa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti disiplin. Terus nomor kali tanggung jawab. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya nomor apa nih? Saling menghargai, saling menyayangi tanpa mencintai. Terus dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai kebajikannya? Ini apa? Kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Terus apa lagi? Bertanggung jawab, menyayangi diri sendiri atau bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab pada diri sendiri. Terus bergantian dan menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Apa baik? Disiplin. Melatih kesabaran juga. Gunakan masker. Apa nih? Kesehatan. Disiplin juga. Disiplin untuk diri sendiri, jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Disiplin. Ketertiban. Kesopanan. Dan juga disiplin. Ini dia. Mana ya? Oh hilang. Ini nilai kebajikannya. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, terus kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan juga keamanan. Kalau berlari terus tiba-tiba jatuh, nabrak temannya, nah itu yang berbahaya. Nah, di sini menurut ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jangan tahu 5 kebutuhan
Oke. Terus yang ketiga, kebebasan. Kita semua tuh ingin kebebasan, tapi kebebasan itu tentunya yang terarah dan tidak melanggar hak orang lain. Yang keempat adalah kesenangan. Kita hidup juga ingin apa? Ingin mendapatkan kesenangan. Oke. Terus yang kelima, penguasaan atau power. Kita di kelas itu merasa punya power biasanya kalau itu punya power, punya kekuatan untuk bisa menguasai anak-anak. Tapi kita sekarang harus tahu bahwa penguasaan itu kita harus terkontrol dan bisa menuntun anak-anak menjadi lebih baik. Di situ adalah roda bertahan hidup. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan juga merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita kalau di rumah selalu akan menginginkan disayang sama siapa? Hari ini tidak suami saja, tapi juga anak. Nah, tapi kalau kita di sekolah, kita pastinya juga membutuhkan kasih sayang dari anak-anak dan juga rekan kerja kita. Nah itu, kalau kita inginkan itu semua, pasti kita akan jalannya kita akan lancar. Kita ini idola loh. Idola siapa? Kita kalau di rumah itu idola anak-anak kita sendiri. Tapi kalau di rumah, kalau di sekolah, nah siswanya, guruku aku senang aku di rumah. Kalau di sekolah, aku gurunya Bu Titi. Aku mau diajari, aku tadi udah diajari, lalu bikin lagi, nyanyi lagi pakai salon banter aja. Besok tadi Bu Titi. Terus ada lagi, oh siapa gurunya? Oh KS-nya siapa? Bu Sarinten. Siapa? Bu Novi. Kan semua itu adalah idola masing-masing di lingkungannya. Dan penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, pada anak-anak inilah kita harus bisa mendengarkan keinginan anak-anak, dan kita juga harus bisa menghargai hasil kerja keras anak-anak. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah kehidupan seseorang. Anak-anak akan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Karena anak-anak itu akan selalu menyukai hal-hal yang baru. Saya juga suka hal-hal yang baru. Apa? Contohnya, kalau mau beli barang baru suka. Ya, barang baru ya. Bu Dewi saatnya suami. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Semua orang itu pasti membutuhkan kesenangan. Kita berada, kalau saya kalau sudah berada di sekolah itu kumpul dengan teman-teman itu senang sekali. Tapi kalau sudah sampai di rumah, iya. Kalau di sekolah masih bisa ketawa, kalau di rumah diterima, alhamdulillah. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah karakter pendidik dan kependidikan.
kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang dalam perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi yang kita jalankan pada anak-anak. Pada saat kita menghadapi masalah di kelas, kita bisa memilih posisi kontrol mana yang kita inginkan. Tapi sebaiknya kita itu menjadi sebagai manajer. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai pemantau, sebagai teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, sekarang ada di posisi manakah panjenengan sekarang? Nih, yang pertama, penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan teman, ayo bantulah ini bapak ya. Ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa berhubungan baik yang menjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dibujuk halus, diracun. Sebagai pemantau, peraturannya apa? Biasanya bilangnya gini, peraturannya apa? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Terus pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali. Biasanya gini. Ibu sudah capek-capek mengerjakan, sudah capek-capek cari soal, kalian tidak mau mengerjakan. Kalian nggak sasi ya, nggak mau. Jadi itu posisi merasa bersalah. Manajer, biasanya ditanya, apakah kamu meyakininya? Kalau sudah melakukan kesalahan apa sih? Apakah kamu sudah meyakininya? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol. Monggo, jangan baca, jelas. Monggo Pak Ban, kelihatan Pak Ban? Kelihatan? Monggo baca. Kabur, dipegangi kalau kabur. Teman ya? Di sini saya ada video untuk menangani masalah segitiga restitusi. Singkat saja. Ini peraturannya dengan anak-anak. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi
Jadi ya itu seperti apa di situ. Terus kita akan mencari anak-anak itu melakukan kesalahan apa yang mereka sadari itu salah atau benar. Itu namanya menstabilkan itu. Dan yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan. Nah, di situ anak-anak akan ditanya kesalahannya itu apa dan bagaimana cara mengatasinya. Dan sekarang menanyakan keyakinan. Kesalahan itu yang dia perbuat itu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Tujuan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tujuannya adalah membantu anak menjadi individu yang mandiri, mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab atas pilihannya. Berikut video yang saya buat. Segitiga restitusi merupakan alat yang efektif dalam mendidik anak-anak untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan disiplin positif dan membangun koneksi yang kuat antara guru, orang tua, dan anak. Ini adalah pendekatan yang berpusat pada pemahaman, pertumbuhan, dan perbaikan yang dapat membawa manfaat jangka panjang dalam pendidikan. Jadi setiap ada masalah di sekolah itu sebaiknya kita buat dengan cara penyelesaian sebagai restitusi, tidak hanya dengan yang biasanya kita dengan secara fisik, itu sudah tidak sama lagi, sudah tidak sesuai dengan filosofi dihajar dengan moral. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol bagi guru? Saya Bu Halo, Bu Ica. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu An sudah mengatakan bahwa sebagai guru kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Kalau menurut Bu An, posisi kontrol yang mana yang seharusnya kita lakukan ketika kita berada di dalam kelas menghadapi murid? Yang terbaik maksud saya itu yang mana? Kalau kecenderungan kan selama ini kita itu mungkin ya rata-rata sebagai pemukul. Nah, jadi saya ingin tahu mana yang sebaiknya itu kita
yang lebih efektif, yang paling efektif dilakukan kepada murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Ija atas pertanyaannya. Kalau menurut pengalaman saya itu biasanya kalau di kelas itu anak-anak itu kan dengan jumlah murid yang begitu banyak. Suara saya jelas tidak mampu. Ini juga tahu. Suara saya kalah sama Bu. Anak saya itu biasanya tidak hanya satu untuk posisi kontrol. Saya biasanya pakai manajer sama membuat masa bersama. Sebenarnya tidak baik, tetapi pada saat anak-anak di situ kami, saya juga sebagai pemantau juga akan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ayo, anak-anak, satu kali saya bicara datang, sudah saya bilang, saya berdiri, saya cukup tangan saya taruh ke atas, saya bunyikan. Tapi anak-anak itu cukup agak lama, tapi teman-temannya sudah langsung merespon. Jadi tak semua teman-temannya, diam, ya itu semua. Tanpa saya harus berteriak-teriak lagi. Pada saat itu saya langsung masukkan tugas-tugas. Saya tidak bisa harus nanti kalau saya langsung marah-marah, anak-anak otomatis ngobrol lagi. Langsung saya masukkan tugasnya apa, ayo kita selesaikan sama-sama. Terus langsung saya cari anak yang biasanya lagi itu untuk mengerjakan tugas di depan. Mungkin itu penghukum ya, tapi anak-anak tahu, ayo siapa lagi yang ramai, apa yang harus dilakukan, anak sudah tahu. Padahal saya belum saya tulis kesepakatan, tapi anak sudah tahu. Ayo mau ngapain sekarang? Nah itu anak sudah tahu. Jadi anak-anak pada saat mengerjakan misalkan temannya nggak bisa, anak sudah langsung bu saya bu. Nah itu kami lagi. Tapi lebih baik ramenya begitu daripada ramenya bermain. Jadi anak-anak itu riuh untuk berlomba-lomba untuk mengerjakan tugas yang misalkan di depan. Itu lebih suka dari situ saya. Jadi dalam posisi kontrol itu memang sebaiknya menggunakan posisi manajer, tetapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan sebagai posisi pemantau atau sebagai teman atau juga sebagai pembatasan kesalahan. Tapi jangan terlalu, kalau pembatasan kesalahan itu juga ada baik menurut saya. Terima kasih sampai bisa. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Monggo yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, Bu Novi, ada pertanyaan? Dari segi garis institusi yang dilakukan PAAN pada muridnya itu, ibu itu sebagai dalam posisi kontrolnya itu seperti apa? Maksudnya menghukum atau pada yang salah Kalau dalam suatu masalah seperti tadi yang saya buat video tadi, saya otomatis saya akan berperan sebagai manajer. Tapi kalau yang dinanyakan berbicara lagi sebagai posisi kontrol yang sebaiknya dilakukan pada dalam kelas itu
terima kasih atas kerjasamanya. Demikian pemahaman yang